Lentera keimigrasian adalah pola baru pengawasan keimigrasian dengan maksud dan tujuan menjadikan imigrasi Surabaya sebagai mitra kerja bagi para pengusaha, serta menjadi wadah untuk memberikan solusi bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia. Masyarakat bisa menggunakan layanan ini di kantor imigrasi untuk memastikan bahwa tidak ada kendala apapun yang sedang atau akan dialami oleh mitra kerja asing selama berada di Indonesia, lewat solusi dan informasi yang diberikan langsung oleh petugas. Lebih jelasnya tentang Lentera keimigrasian ini bisa kita dengarkan langsung di sini, di WhatsApp Imigrasi. 89,7 Hard Rock FM, Your Lifestyle and Entertainment Station. Masih barengan sama saya Winda Gisela di WhatsApp Imigrasi. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Yudo beserta juga dengan Pak Dedi. Dan masih di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya seputaran paspor. Nah sekarang saya pengen ngobrol dengan Pak Dedi mengenai warga negara asing. Kan banyak nih Pak ya, sekarang apalagi kita Gen Z ya Pak Yudo ya. Asli sih. Pak Yudo bukan Gen Z ya? Saya Gen Z. Oh Gen Z. Gen Z saya. Untung Spot saya masih ya. milenial. Oke, ya kalau Gen Z gini kan banyak ya Pak, mau kerjasama dengan orang-orang asing gitu. Nah bagaimana caranya kalau kita mengundang warga negara asing untuk jadi partner kerja di Indonesia? Itu ada aturannya nggak sih Pak? Ada. Dan itu diatur undang-undang bahwa setiap orang asing yang ingin datang ke Indonesia atau dia melakukan kegiatan di Indonesia itu harus memiliki izin tinggal. Izin tinggal, itu yang Yes. pertama ya? Ya. Nomor 2, mereka harus mempunyai penjamin. Oke, penjamin. Ya. Yang ketiga, mereka mempunyai biaya hidup lah. Ini kan penjamin itu melekat dari biaya hidupnya. Nah, yang keempatnya adalah yang bersangkutan juga harus tahu aturannya. Aturan selama tinggal di Indonesia. Tata peraturannya seperti apa. Mereka harus belajar dulu terkait hal itu sebelum datang ke Indonesia. Gitu. Tadi izin tinggal itu sering dikenal juga sama Gen Z ya. Itu visa lah. Mereka harus Oke. memiliki visa dulu. Nah, kita secara teknisnya visa dikonversi menjadi izin tinggal. Gitu Mbak. Oke, berarti kalau gitu memang harus ada 3 hal tadi yang harus difokuskan gitu ya. Tapi kan sebenarnya gini Pak, saya mau nanya juga, banyak dari orang taunya kalau kantor imigrasi ini kan cuman ngurusin paspor aja gitu ya. Apakah memang juga ada ketika mau bertanya seputaran warga negara asing untuk tinggal di Indonesia, apakah ada pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi khususnya di Surabaya ini? Ada. Dan itu dibawain di satu bidang sendiri. Oke, namanya Jadi, apa Pak? Bidang teknologi dan informasi keimigrasian. Oke. Jadi mereka bisa memberikan semua jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat, baik itu yang WNI maupun WNA. Di sebelumnya dijelaskan di paspor misalkan. Ada pertanyaan terkait paspor, itu dijelaskan semuanya harus melakukan seperti apa. Terkait juga dengan warga negara asing, akan berkaitan dengan izin tinggalnya. Seperti apa sih mereka harus mengurus izin tinggalnya? Nah itu bisa dijawab oleh customer care kami melalui kanal-kanal tertentu, misalkan pakai WhatsApp, Facebook, Instagram, ada telepon juga secara langsung. Mereka dapat mendapatkan informasi secara lengkap terkait apa saja sih yang akan ditanyakan atau kebutuhan berkaitan dengan keimigrasian, gitu Mbak. Oke, berarti tadi juga udah dibantu ya tadi sama teknologi yang ada di kantor imigrasi. Nah sebenarnya teknik, kalau misalnya ada teknik pelayanan dan pengawasannya itu kayak gimana Pak untuk warga negara asing ini? Jadi secara aturan bahwa setiap orang asing yang datang ke wilayah Indonesia itu memang harus taat aturan yang ada di Indonesia. Mereka boleh berkegiatan, mereka boleh melakukan apapun, namun kita sebagai negara Indonesia punya kedaulatan untuk tetap mengawasi mereka. Mengawasi dalam artian memantau agar mereka satu tidak melanggar aturan. Nomor 2, tetap menjaga etika dan derajat negara Indonesia. Artinya pernah kan di setahun yang lalu lah sempat viral di Bali, Iya. ya kan ada orang Australia atau Rusia ya kalau nggak salah, mereka itu di pura tiba-tiba mereka bertelanjang dada dan lain-lain. Itu kan ada tidak menghormati ya, Pak Yudo ya, tidak menghormati nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah itu juga menjadi suatu pelanggaran etik kan. Nah itu Mbak. Nah kalau misalnya seperti itu tadi ya kan, tadi sempat ada, nggak cuman dulu ya, sekarang juga makin viral ya, yang itu loh yang dia nunjukin ojol gitu kan banyak ya, itu warga negara asing gitu. Nah sebenarnya seperti apa ketika warga negara asing ini nggak mengikuti aturan, sanksinya apa yang diberikan?
Sanksinya banyak sekali. Satu, mereka bisa dikenakan sanksi secara administratif. Oke. Sanksi administratif itu bisa mereka dikenakan tindakan didetensikan. Satu, dua, mereka bisa dilakukan pendeportasian. Nah, ada sisi yang lain yaitu pemidanaan. Pemidanaan ini bukan dilakukan oleh imigrasi. Misalkan tadi ada kekerasan secara pidana umum, itu akan kita serahkan kepada kepolisian. Ya. Jadi petugas kepolisian akan menangani mereka sehingga dapat diprojustisiakan. Oke. Nah, karena mereka udah menimbulkan kerugian kan, misalkan nonjok, terus ada yang melarikan motor orang, Betul. itu kan tindakan pidana umum, maka akan ditangani oleh pihak kepolisian. Setelah itu selesai mereka dipidananya, baru akan diserahkan kepada kami dan akan kami deportasikan. Dipulangkan sana, syuh pulang gitu ya. Betul. Mengacau. Kalau mereka melakukan suatu hal yang lebih pidana, misalnya pidana, bisa kita ajukan cekal juga. Iya, iya, ya. Jadi gini Pak Winda, izin menambahkan ya Pak Dedi ya. Jadi kami ini imigrasi itu selain pelayanan, kami ini juga penegak hukum Mbak. Oke. Di dalam hukum imigrasi. Itulah kenapa tadi Pak Dedi itu kami juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lain Oke. dalam hal ini untuk menegakkan hukum imigrasi. Ya kalau cara gampangnya sekarang ya pengawasan orang asing itu tadi. Lex spesialis lah kalau Yes. bahasa kerennya. Untuk mengawasi warga negara asing yang tinggal di negara Indonesia gitu ya. Spesialisnya itu menanganin hukum keimigrasiannya. Iya, Oke. iya. Apakah itu ada satu lembaga khusus misalnya yang ada di kantor imigrasi? Di setiap kantor imigrasi itu nomor aturnya berbeda-beda ya. Oke. Ya. Tapi intinya adalah mereka melakukan kegiatan intelijen dan penindakan keimigrasian. Iya. Nah, bidang itu yang menangani. Oke, nah kalau tadi kita udah ngomongin soal warga negara asing tadi ya, kan kalau beberapa yang kayak kasus-kasus lagi viral itu individual ya, maksudnya datang sendiri. Nah bagaimana ketika warga negara asing yang mau datang ke sini didatangkan oleh perusahaan? Oke. Ada nggak prosesnya? Kira-kira mungkin Pak Dedi bisa share? Prosesnya tuh mereka corporate ya. Jadi ada perusahaan yang pengen mendatangkan mereka sebagai tenaga kerja. Iya. Atau mereka didatangkan karena mereka adalah investornya mereka gitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa setiap orang asing itu harus memiliki visa atau izin tinggal ya. Nah, izin tinggalnya diperuntukkan untuk apa? Jadi kalau misalkan yang tadi dibilang individual, bisa saja mereka menjadi turis, mereka menjadi pelajar. Namun kalau yang terkhusus yang didatangkan oleh perusahaan, maka izin tinggalnya juga adalah izin tinggal untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan lah. Misalkan mereka bekerja atau mereka bisnis di situ. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah perusahaannya sebagai penjamin. Maka yang nomor 2 itu harus ada penjamin. Nah, yang nomor 3-nya adalah mereka harus taat peraturan. Makanya ada suatu inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Kantor Imigrasi Surabaya sebagai bentuk inovasi baru, yaitu memberikan edukasi dan literasi keimigrasian. Iya. Iya. Yang disingkat dari Lentera. Nah, ini sebagai bentuk untuk memberikan edukasi. Edukasi, memberikan literasi juga terkait peraturan-peraturan keimigrasian yang sangat dinamis lah di saat ini gitu. Makanya setiap perusahaan mungkin yang ingin mengetahui syaratnya apa aja, mereka bisa datang ke kantor imigrasi. Tadi selain menggunakan kanal-kanal tadi, mereka kurang jelas, mereka bisa datang ke ruang Lentera. Oke. Selain di customer care ya, misalkan akan dilanjutkan di Lentera. Jadi mereka bisa memberikan solusi, ya kan, memberikan pemecahan masalah terkait apa hal-hal yang mereka tidak ketahui dan ingin mereka tanyakan di situ. Berarti namanya adalah Lentera ya. Lentera. Lentera itu memang harus datang ke kantor imigrasi atau ada aplikasinya gitu Pak? Kalau secara langsung itu mungkin tatap muka ya, Oke. mungkin bisa lebih enak. Nah, aplikasi itu aplikasi internal untuk kita mencatatkan apa aja, datanya seperti apa, karena itu untuk menjadi kemudahan juga bagi imigrasi maupun dari pihak perusahaan. Karena pihak imigrasi itu dia kan ada fungsi pengawasan, untuk melakukan pengawasan ke lapangan. Iya. Nah, ini merupakan terobosan baru. Kita pakai pengawasan administratif yang mereka menjemput bola. Mereka koordinatif duluan dengan imigrasi, mereka melaporkan, mereka lebih mengerti lah terkait dengan peraturan yang ada, hingga yang tadi yang ketiga itu
agar orang asing itu tidak melanggar, mereka tidak dilakukan tindakan. Karena yang tadi yang disampaikan Pak Yudo, penegakan hukum. Siap. Kami akan melakukan penegakan hukum Iya. apabila mereka melanggar peraturan, gitu Mbak. Karena Mas Yudo ini dulu sempat juga di lapangan, dia tahu nih. Iya. Saya harus ya kan menyebut. Iya, Pak. Jadi itu Gitu kita, ya. kita pengen mengubah image juga bahwa Iya. kalau di lapangan itu kita wah kayak serem gitu kan. Oke. Nah dipikir wah serem nih datang ke lapangan. Nah Iya. ini kita bentuk humanisnya, kita datangkan mereka lebih pada menjemput bolanya. Oke, jadi terbuka ya sebenarnya kantor imigrasi sekarang. Ayo dong warga negara asing atau perusahaan yang mau bawa WNA ke sini gitu. Nanti kita bantu kalau memang perlu ada yang mau Betul. dibantu, mau ditanyakan, monggo gitu ya. Jadi itu Mbak Winda. Jadi saya tambahkan sedikit dari Pak Dedi bahwa kalau orang asing itu di Indonesia itu dia harus ketaatan dan ketepatan. Taat atas apa yang aturan yang harus dia jalani di Indonesia dan ketepatan. Apa ketepatan? Artinya dia apa ini maksudnya? Makanya ini untuk teman-teman ya, teman-teman secara pribadi atau corporate gitu ya. Dia punya orang asing atau mau mendatangkan orang asing atau lagi deket sama orang asing mau apa. Nah di situ atas ketaatan dan ketepatan itu tadi. Karena orang asing masuk ke Indonesia harus tepat dia izin tinggalnya apa. Kemudian dia harus taat. Oke. Dia udah dapat izin tinggal jadi harus taat norma dan hukum yang di Indonesia seperti apa. Saya tambahin satu lagi Pak Det yang menarik itu pada saat ini kita bicara pengawasan itu. Betul. Nah makanya imigrasi ini kami senyum. Oke. Tapi di balik itu kami ini penegak hukum loh. Harus Gitu, tegas. harus Iya. tegas karena ada aturan yang harus kita patuhi bersama. Dan akhirnya jadinya kayak tadi Mbak Winda, kalau benar nggak usah takut. Iya, Kalau iya. takut, wah ada apa? Ada sesuatu nih gitu Kalau ya. mereka datang secara langsung, mereka ada yang dipertanyakan kan, mereka ketahuan. Tapi kalau mereka kita panggil, misalnya kita undang nih, mereka nggak datang, ada apa? Iya, iya. Kenapa kan gitu? Iya. Benar. Kalau beneran kenapa harus takut? Iya ya? dong. Betul. Iya benar sih ya. Makanya ini sebenarnya ada salah satu inovasi dan terobosan baru dari kantor imigrasi ya, Yes. membuat Lentera ini ya untuk Betul. memudahkan warga negara asing. Ayo ke sini deh. Kamu mau nanya apa? Aku bantu, aku jawab gitu ya. Ya bisa ya dari temennya atau perusahaan yang mau datangin itu Iya. biar nggak salah kan taat dan tepat tuh. Betul. Biar nggak salah. Benar, Betul, iya kan masa warga negara asing mau tinggal di Indonesia nggak tepat gitu ya. Nah. Kita aja pilih pasangan hidup harus tepat ya Pak ya. Nah, itu dia. Iya nggak? Itu inti I- dari itu obrolan inti. kita sebenarnya Mbak Winda. Langsung ya. Karena kalau orang asing Oke. itu, misalkan nih, yang tadi disampaikan kayak corporate itu, mereka nggak tidak mengerti akan aturan itu, maka akan banyak penyimpangan di situ kan. Misalkan tadi disinggung Mas Yudo, ya kan harus tepat. Iya. Karena ada ketepatan waktu juga di situ. Ya. Karena orang asing yang tinggal di Indonesia melebihi batas izin tinggal. Jadi mereka tuh dibatasin Mbak izin tinggalnya. Oke, per berapa tahun sih Pak? Bermacam-macam. Jadi ada yang mereka misalkan untuk kunjungan wisata Iya. 30 hari Oh, dan iya. bisa diperpanjang 1 kali. Betul. Nah kalau mereka bekerja, ya kan ada yang sampai 1 tahun, ada yang 6 bulan, tergantung dari kontrak mereka dengan perusahaan. Oh bukan kontrak pernikahan gitu ya? Nah itu, Itu Itu kan juga Nah, itu. ada Itu loh. kan? nah saya itu. lama-lama ke distrak ini pikiran saya Pak Dedi. Asli. Itulah Bisa kali tujuan gitu. saya. Coba di spill sedikit dong. Coba kasih bocoran sedikit dong. Kita kan juga penasaran. Kita pengen tahu ada cerita apa gitu. Jadi Gimana, gini, Pak Det? Lagi Silakan, Pak Det. lagi memikir aduh kata-katanya jangan sampai salah saya ngomong ya. Kalau nggak nanti repot ini gitu ya. jadi gini, Oke. setiap orang asing itu kan, ini pernikahan ya, kita Iya. bicara ada kasus pernikahan. Banyak orang asing itu kadang mereka, jadi saya ingat Facebook tadi nih, Facebook, Instagram yang disampaikan oleh iya. Mas Yudo, bahwa ya kita yakinlah bahwa media sosial itu kebaikan, tapi ada juga yang menyalahgunakan kan. Ya. Banyak juga warga negara Indonesia nih, baik yang individual atau perusahaan, mereka bisa aja dijanjikan gitu loh. Ya. Mereka dijanjikan di Instagram misalnya, gua ketemu, wah nih cakep banget nih, waktu ketemu nggak pakai gitu, padahal mereka udah datang ke Indonesia nih, Ya. ya kan? Iya. Nah, tiba-tiba, wah kan ada kasus tuh di Mataram kalau nggak salah tuh, wah nih kayaknya cakep banget, pas lagi datang, wah salah nih gitu kan. Nah saat mereka pulang, padahal penjaminnya si cewek, gitu kan. Nah itu kan jadi permasalahan juga, maka sangat dihati-hati juga gitu loh saat Iya, melihat itu, iya. harus tepat banget gitu loh. Jadi orang Indonesia juga sama, saat mereka terbuai, oh ini ganteng banget nih, ya kan, kayak Chris Martin, Widih. Martin ya. Aduh.
Beda sekarang padat. Sekarang Oh, iya. bukan kayak begitu. Siapa? Mayor Sekarang Daddy? kemana opa-opa, Sarageo nggak boleh gitu ditirukan. Pak. Bingung Pak Dedi ini. Apa pada? Kenapa Pak Ded? Saya Wow, Kaget. susah. bahaya ya. Kalau susah Pak dong. nyangkut nih Pak, gimana nih Pak? Iya. Oke. Jadi memang harus seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga Ya. orang asing yang diundang oleh perusahaan misalkan, mereka juga harus memperhatikan kontraknya. Jangan sampai kemudian orang asing ini dipekerjakan ya kan tidak sesuai kontrak, kemudian ngadunya ke imigrasi. Iya. Ya. Gitu loh. Bahwa kami tidak dibayar dan lain-lain seperti ini. Makanya butuh ketepatan juga. Ini seperti disampaikan Mas Yudo tadi. Oke. Butuh ketepatan juga. Jadi gini Pak, Mbak Winda, kalau kita bicara berapa lama sih, nah itulah indeks visa di Indonesia itu banyak. Oke. Nah makanya untuk teman perusahaan atau personal, kalau fonmannya boleh kita jabarkan satu-satu, itu pasti Panjang sekali. nggak selesai. Ini sekedar generalnya bahwa indeks visa di Indonesia itu banyak Oke. dengan segala keperuntukan Betul. tepat. Oke, bukan ke perut gitu ya. Tadi peruntukan Ah, gitu itu. ya. Tahan Oke. bro, tahan bro. Karena kalau tidak tepat, ya Oke. berarti imigrasi akan melakukan satu Iya. pengawasan dan penindakan sebagai Ya. aparat penegak hukum. Oke, tapi sejauh ini saya pengen tanya, Lentera ini dari tahun berapa diadakannya? Lentera ini Agustus 2023. Berarti tahun lalu ya, belum Ya. nyampe 1 tahun ya, masih baru sekali. Apakah sudah sejauh ini respon dari masyarakat sendiri seperti apa, terutama untuk warga negara asingnya? bisa tulis Jadi gini Mbak Winda, izin ya Pak Ded. Jadi masyarakat itu dapat. Ya. Jadi setelah Lentera rilis, itu ada beberapa perusahaan yang dengan itikat baik, mereka tuh datang ke sini. Oke. Mereka menanyakan nih, oh saya mau mendatangkan mesin. Nah, so saya ini harus pakai izin tinggal apa, indeks berapa. Kayak kenapa saya tadi selalu underline yang personal sama corporate. Yang kalau personal itu contohnya orang mau mendatangkan Oke. calon suaminya atau calon Iya. istrinya. Dia datang ke sini, kemudian ya sama petugas di Lentera disampaikan, oh kalau misal tujuannya ini, maka pakai indeks visa ini. Kenapa? Asas ketepatan itu tadi. Oke, berarti tapi Sama-sama datang, ya. beda maksud, kalau beda indeks itu salah. Oke, berarti sejauh ini tapi animo dari masyarakat cukup oke ya, Pak ya? Oke. Dari data yang kami kumpulkan selama ini sampai saat ini setelah 6 bulan ini udah ada hampir 60-an perusahaan. Iya. Wow, Ya, itu sudah angka yang datang. luar biasa ya. Dan hal ini juga mendapatkan apresiasi. Jadi Kepala Kantor itu mendapatkan apresiasi bukan hanya di dalam internal ya, di dalam Kementerian Hukum dan HAM atau imigrasi, kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Di bulan Desember kemarin, Kepala Kantor kami mendapatkan award dari KPK atas Oke. Lentera ini. Widih, kita kasih tepuk tangan, tepuk jidat, tepuk pipi, luar biasa ya. Di botox itu. Di botol. Kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Gitu. Wow. saat Hari Korupsi Sedunia ya. Oke. Iya. Korupsi Sedunia. Hari anti korupsi Korupsi Sedunia. Luar biasa ya. Ini yang dibutuhkan ya. Ya. Informasinya juga bermanfaat banget buat Hardworkers dan juga teman-teman ya. Oke, semoga pokoknya Lentera ini semakin terus bisa membantu permasalahan masyarakat terutama khususnya Jawa Timur gitu ya, Betul. Pak ya, apalagi di kota Surabaya. Iya. Oke, baik Hardworkers, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Yudo dan juga Pak Dedi. 89,7 Hard Rock FM, Your Lifestyle and Entertainment Station. Masih bersama saya Winda Gisela di WhatsApp Imigrasi dan juga masih bersama dengan Pak Yudo dan juga Pak Dedi ya. Oke. Kita baru tahu tadi udah ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu kalau di kantor imigrasi tidak hanya membahas soal paspor aja, Iya. tapi juga kebutuhan untuk warga negara asing juga di sini, pengawasan juga bisa dilakukan di sini gitu ya. Pokoknya luar biasa sekali pokoknya kinerja dari petugas kantor imigrasi. Tepuk tangan yuk. Tepuk meja yuk. Iya. Yeay. Iya dong. Oke, baik. Tapi saya mau ngobrol-ngobrol lagi gitu loh, Pak Dedi. Sebenarnya bagaimana caranya kalau kita nih ketemu sama warga negara asing atau ada aktivitas orang asing yang mencurigakan, kita bisa lapor nggak sih ke kantor imigrasi atau harus jangan-jangan lapor ke Pak RT atau kemana? Jadi memang sebenarnya itu kewajiban ya, bukan hanya harus lapor, tapi itu harus wajib lapor. Oke. Jadi intinya kalau melihat warga negara asing, apalagi mereka melakukan sesuatu perbuatan
yang tidak etis atau melanggar suatu aturan, wajib bagi warga negara Indonesia untuk melaporkan. Oke. Ya, fungsi pelaporannya tadi satu, bisa melalui kanal-kanal kita, baik Instagram, di DM, mereka berikan informasi. Tapi kalau bisa jelas dan ini ya, kalau di DM Instagram kan bisa by foto. Nih Pak, nih ada orang asing ini nih, mabok nih di pinggir jalan nih, mengganggu ketertiban nih kan. Nah, nomor 2-nya dapat menggunakan juga karena kita punya tim pengawas orang asing itu di lapangan. Jadi mereka bisa menyampaikan kepada RT akan nyampe desa akan menyampaikan juga ke kecamatan, dan nanti rekan-rekan kita, stakeholder di samping camat, kepolisian maupun dan ramil itu akan koordinasi langsung kepada kami. Oke. Jadi maka wajiblah warga negara Indonesia untuk melaporkan kegiatan warga negara orang asing yang mereka rasa melakukan suatu kegiatan yang merugikan. Kalau mereka hanya sekedar liburan, foto-foto selfie, ya silakan aja ya kan. Tapi kalau mereka udah melakukan suatu kegiatan yang melanggar, nyolek-nyolek Mbak Winda gitu di pinggir jalan, ya laporin dong. Iyalah, Nggak boleh enak enggak. aja. 10.000, 100.000 gitu. Tergantung colekannya di mana, ya kan? Oh ya. Aduh kok gini ya, bapak-bapak ini. Oh, pokoknya gede banget gitu ya. Jadi Oke. harus seperti itu, Mbak. Harus ada kewajiban untuk melapor. Oke, baik. Itu berarti memang harus bisa dilaporkan Bisa juga dilaporkan. ya. Dan, Bisa. dan itu kita apresiasi ya Pak Yudo ya. Asli, Pak. Artinya ada Ya. peran masyarakat di situ yang mendukung imigrasi gitu loh, untuk penegakan aturan atau penegakan hukumnya. Oke, baik. Masih berkaitan dengan warga negara asing. Tadi kan sempat Pak Dedi bahas kalau Lentera ini mendapatkan achievement gitu ya dari KPK beberapa bulan lalu gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya saya penasaran Lentera ini apakah memang sudah diaplikasikan ke semua kantor imigrasi atau baru di sini aja? Nah, setelah kita mendapatkan achievement ya dari KPK, pengakuan dari KPK di bulan Desember, kemudian di bulan Januari, tepatnya di hari ulang tahun imigrasi, ada pendeklaran lah dari Oke. pimpinan di pusat agar Lentera ini dapat diaplikasikan di semua kantor imigrasi. Nah, pada waktu di ulang tahun keimigrasian itu baru dalam skupnya untuk seluruh kantor imigrasi yang ada di Jawa Timur. Oke. Betul. Rencananya kapan itu diaplikasikan? Oh sudah Oh, diaplikasikan. sudah. Nah, Oke. ini next ke depannya mungkin bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. Widih, luar biasa Pilot ya. project, Mbak Winda. Iya ya. Berarti pelaporan dari sini ya. Betul. Syukur alhamdulillah ya. Widih. Alhamdulillah, benar. Luar biasa ya, bangga. Makanya luar biasa sekali deh. Saya apresiasi banget nih buat Tepuk meja lagi kita. Pukul meja. Oke. Tepuk kaki. Jadi kayak lagu anak-anak ya. Iya. Oke, baik. Luar biasa, mudah-mudahan ya bisa selalu menginspirasi juga untuk kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia ya. Kita tunggu lagi inovasi-inovasi barunya ya. Siap. Siap. Insya Allah siap. Oke, tapi saya masih ngomongin soal paspor, Pak Yudo. Saya mau nanya dulu, misalnya paspor Oke. saya nih masih aktif, banyak ya zaman sekarang itu saya lihat kemarin juga viral di TikTok, paspornya digigit anjing, sobek, Oh itu iya. benar. Padahal dia 1 minggu lagi mau berangkat ke luar negeri. Ada lagi teman saya 1 bulan sebelum berangkat paspornya basah, kena air. Iya. Itu gimana? Tolong Pak Yudo bisa dibantu? Oke, Mbak Winda. Jadi sebelum ke situ ya, Ya. paspor itu kita adalah pemegang, Oke. bukan pemilik. Itu hal yang penting. Mm-mm. Nah, pada saat paspor itu rusak atau paspor itu hilang gitu, maka wajib dilakukan proses BAP atau berita acara pemeriksaan di kantor imigrasi. Dan di situ ada denda. Oh, harus ada Gitu. denda Harus ya. ada denda. Karena apa? Karena kita pemegang, bukan pemilik. Oke. Nah, kalau untuk paspor rusak itu dendanya 500.000. Kalau paspor hilang dendanya 1 juta rupiah. Bagaimana caranya? Gitu. Nah itu tadi. Kalau kami di kantor mau datang langsung, kami akan ada layanan Yankomas. Oke. Silakan komunikasikan. Gitu. Hmm. Kalaupun misalkan jauh atau misal lagi hujan, apalagi di rumah, DM aja, WA aja, tanyakan. Sama kan itu tadi, saya senang karena di era digitalisasi sekarang bisa kirim foto kan. Oke. Kirim foto misalkan yang digigit anjing itu. Di foto aja, kondisi paspor saya kayak gini. Kategorinya apa nih? Gimana? Kayak gitu. Itu pun Mbak Winda, oh ya ini untuk masyarakat juga ya. Untuk masyarakat di luar sana, kalau misal ada keraguan-raguan atas kondisi paspor,
WA lah, DM, tanya paspor saya ini masuk kategori rusak atau tidak, Oke. atau bagaimana gitu. Logikanya sederhana gini awamnya, Mbak Winda nerima nih paspor nih, kondisinya kayak gini. Nah pas misalkan, ini enggak karena digigit ya, enggak karena force majeure ya, ini karena kondisi aja gitu. Mbak Winda nerima paspor kayak gitu, tapi pas mau pengurusan, loh kok kayaknya ada perubahan bentuk ya, entah kena parfum kah, kena apakah, tanyakan dulu. Oh, Kami oke. akan jawab, itu masuk kategori paspor rusak atau tidak. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena ada denda di situ ya. Ada Iya. dendanya juga Saya di jelaskan situ. lebih lanjut lagi Mbak. Boleh Pak Dedi. Tadi menarik juga sih ya. Paspor basah penuh nih. Iya. Diajak mandi paspornya. Kadang kan kecipratan air Pak, Oh. lagi pamer nih, besok nih mau dicap nih, visa mana nih gitu kan. Jadi gini. Kecipratan air Eh, misalnya. Saya jelaskan lagi deh Pak Yudo bahwa paspor itu adalah dokumen milik negara sebenarnya. Kalau misalkan sempat dibaca-baca nih di paspornya kan bahwa dokumen ini adalah dokumen milik negara. Paspornya Iya. adalah dokumen milik negara. Maka sebenarnya itu dalam arti gampang lah ya, sederhananya itu hanya dipinjamkan karena hanya sebagai pemegang bukan pemilik. Iya. Beda dong. Iya, betul. Pegang-pegang sama pemilik gitu kan beda Iya. kan. Iya. Nah, kemudian saat mereka ada kerusakan Ya. atau ada kehilangan dari barang yang dipinjamkan, makanya itu muncullah denda gitu Oke. loh. Mereka dikasih denda, mereka diberikan sanksi berupa denda karena mereka telah menghilangkan, karena mereka telah merusakkan dokumen milik negara. Nah, ini harus diketahui. Jadi orang itu tidak, ini kan punya saya, mau saya rusakin, mau saya apain. Karena saya nih putus sama pacar, tiba-tiba gara-gara ini bikinnya bareng sama pacar, saya robek aja deh, gitu loh. Iya. Nah itu nggak boleh dilakukan karena Oke. ini dokumen milik negara, bukan dokumen milik pacar. Betul ya. Nah kemudian memang ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan paspor rusak dan hilang. Tadi dijelaskan ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu harus dilakukan di kantor imigrasi. Iya. Kalau hilang pun pada kesempatan pertama sebenarnya. Pada kesempatan pertama apabila paspornya hilang, tidak perlu menunggu paspornya ganti lagi dulu nih, masih belum butuh gitu kan. Kalau memang karena merasa bahwa saya takutnya apa? Preparation itu tadi kan. Iya. Mau seminggu dipakai tiba-tiba hilang baru ngerti gitu Iya, bahwa itu iya, hilang. iya, Jadi iya. alangkah baiknya kalau memang hilang langsung dilaporkan saja ke kantor polisi, bawa surat keterangan hilangnya sebagai salah satu persyaratan. Nah, itu bisa mempermudah gitu loh Iya. kepada yang bersangkutan. Oke, baik. Berarti dengan kata lain kantor imigrasi sebenarnya juga sangat terbuka sekali ya. Sangat. Tentu memang harus ada konsekuensi yang ditanggung gitu ya ketika dokumen yang bukan punya pribadi, dokumen negara dirusak atau juga dihilangkan Betul. gitu Iya. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Yudo, Pak Didi tadi udah ngobrol-ngobrol. Tapi saya mau coba kasih pesan gitu ya untuk Pak Yudo dan juga Pak Didi. Oke. Mungkin mau kasih pesan ke Hardworkers atau juga teman-teman yang lagi menyaksikan WhatsApp imigrasi gitu ya, tentang lebih lanjut misalnya pengen tahu kantor imigrasi atau tentang imigrasi atau tentang paspor, tentang warga negara asing, sekaligus juga menutup rangkaian acara kita pada sore hari ini. Silahkan mulai dari Pak siapa dulu nih? Mungkin Sweet, Yudo nah udah dulu sweet ya, sweet lebih sweet. muda. Oh Pak Yudo, Baik, silahkan baik. Pak Yudo. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat di luar sana, mindset tentang imigrasi ini harus diupdate gitu. Jadi kami ini udah open minded sekali. Kami komunikasi juga sangat terbuka sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, jangan ragu, jangan takut jika benar. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja komunikasi dengan kami. Karena sekarang udah era Instagram, WhatsApp, email, Twitter, Facebook, bebas. Dan kami pasti jawab di situ. Gitu. Jadi jangan ragu ya. Dan dengan era keterbukaan sekarang dan Gen Z gitu ya. Artinya nggak apa-apa, masyarakat itu aktif tanya. Jadi nggak hanya terus, wah saya nggak dikasih tahu. Nah itu udah mindset yang lama sih. Gitu aja sih Mbak Winda kalau dari saya. Oke, manfaatkanlah teknologi ya. Yes. Sip kalau gitu. Thank you Pak Yudo, silahkan ke Pak Dedi. ya, kalau saya menyampaikan bahwa imigrasi sekarang berusaha untuk lebih baik. Tapi yakinlah di masa yang akan datang kita akan lebih baik daripada saat ini. Gitu, Ya. bahwa kami yakin kami akan melakukan perubahan gitu loh. Oke. Selalu berubah lebih baik gitu. Dan doakan dan dukung kami agar memberikan pelayanan yang terbaik selalu gitu loh. Iya.
Mungkin Oke. itu aja, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi ya. Pak Dedi ini kayak udah pengalaman banget gitu ya. Ini adalah kata-kata yang sering saya dengar ketika buaya-buaya darat itu mulai menjanjikan sesuatu ya. Oh, Kita akan tolong dukung saya gitu Makanya ya. bahasa Winda. caleg gitu ya. saya khawatir maksudnya asa kayak bapaknya gitu. Enggak kan? Bukan bahasa caleg ya. gitu ya. Bukan. Coblos kami, ya lo salah ya. Enggak, ya. Oh iya nggak boleh kan harus netral. Kita netral. Netral nggak boleh loh ya. Netral, kami netral. Netral nggak boleh ya. Oke. Tangan-tangan juga nggak boleh. Coba ditahan, dikepit aja. Oke baik. Terima kasih banyak ya Pak Yudo, Pak Dedi sudah ngobrol-ngobrol dengan saya Winda dan juga Hadukers. Semoga informasi seputaran kantor imigrasi tadi udah banyak yang kita bahas bisa menambah pengetahuan kita bahwa ternyata kantor imigrasi sangat terbuka dengan segala kendala yang kita punya. Kalau begitu, saya Winda Gisela dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. See you on another WhatsApp Imigrasi. Bye.